Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa kita mulai pembelajaran dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah pemahamanku, jadikanlah hambamu soleh. Amin. Yang kedua, kita mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangiku di waktu kecil. Amin. Selanjutnya kita membaca sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Nah, sebelum itu kita bahas seperti biasa, Pak Sam akan selalu mengingatkan materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah belajar tentang surah At-Tin, ya, surah At-Tin yang terdiri dari 8 ayat. Masih ingat ya? Terdiri dari 8 ayat yang diturunkan oleh Allah ke kota Mekah. Diturunkan di kota Mekah. Disebut dengan surah Makkiyah. Oke, kita ingat kembali. Ya. Diturunkan setelah surah Al-Buruj. Ya, diturunkan setelah surah Al-Buruj. Nah, nama Atin diambil dari ayat pertama. Oke, sudah ya, bisa diingat-ingat kembali materinya supaya terus hafal. Dan kedua, kita sudah belajar tentang nama-nama Allah yang indah dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah yang indah itu disebut dengan Asmaul Husna. Apa? Asmaul Husna, yang artinya nama-nama Allah yang baik. Betul ya, ini berjumlah 99 nama Allah. Kalau kita hafal, itu akan bernilai pahala yang luar biasa di hadapan Allah. Kalau kita tidak hafal, kita sekedar membacanya, insya Allah pahalanya pun besar. Apalagi hafal dan kita bacakan, ya, kita ucapkan, maka pahalanya akan jauh lebih besar ketimbang kita cuma membacanya saja. Yang kedua, ya, yaitu tadi nama kitab-kitab Allah. Siapa yang masih ingat berapa jumlah kitab Allah? Betul sekali, ada 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat adalah Al-Quran. Betul, 4-4-nya adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi yang berbeda-beda. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Oke, betul, luar biasa, Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, Daud, ya, yaitu penerima kitab Zabur. Yang ketiga, Injil, yang penerimanya adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, diingat kembali ya. Apabila lupa, hafalkan kembali. Kalau masih ingat, masya Allah, luar biasa. Oke, 4 itulah yang harus kita yakini, kita percayai keberadaannya. Ya, kitab-kitab terutama yang sekarang kita miliki, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran itu menyempurnakan, ya, apa nak? Menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Ya, kalau kitab terdahulu tentang misalkan tentang perintah
sholat misalkan. Terus tentang puji-pujian dan sebagainya, kalau di Al-Quran semuanya lengkap karena penyempurna. Yang selanjutnya, cita-citaku menjadi anak soleh. Ya. Ciri-ciri dari anak soleh, yang pertama, dia memiliki kata-kata yang baik, ya, tidak mudah menghina temannya atau siapapun yang ada di sekitarnya, dan juga orangnya jujur. Ya, kalau ingin menjadi anak soleh, tadi kata-katanya baik dan perkataannya adalah jujur. Jujur itu apa? Jujur itu sesuai dengan apa yang terjadi, ya, tidak dikurang-kurangi ataupun ditambah-tambah. Terus ciri-ciri orang jujur, ingin menjadi anak jujur, kedua, harus menghormati kedua orang tua kalian, yaitu ayah dan ibu. Ya, kalau kalian hormat dan patuh, insya Allah menjadi anak yang soleh. Dan selanjutnya, yaitu hormat dan patuh kepada guru di sekolah ataupun guru ngaji kalian. Nah, itu pun kalian hormati beliau, karena tanpa mereka kita tidak bisa membaca. Tanpa mereka kita tidak bisa menjadi pintar seperti sekarang. Maka harus kita hormati. Selain itu, ada juga saling menghargai, ya, pendapat orang lain. Kita tidak boleh, ya, meninggikan ego kita dan harus jalanin pendapat saya, ya, tidak boleh. Lihat pendapat teman-teman semua, dikumpulin siapa yang terbaik, itulah yang kita jalani. Jadi intinya saling menghargai, baik pendapat dan sebagainya. Oke. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang apa tadi? Puasa menurut bahasa Arab atau saum, disebut dengan siam, yang artinya menahan dari segala sesuatu, ya, baik makan, minum, ya, atau nafsu syahwat. Jadi kita tidak boleh makan, minum, dan hal-hal lainnya seperti marah-marah, ya, berbohong, berdusta dan sebagainya. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa membatalkan puasa dan juga bisa mengurangi pahala puasa. Puasa juga dijelaskan dalam Al-Quran. Nama surahnya adalah Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa atas orang-orang terdahulu kamu. Berarti orang yang sebelum kita sudah melaksanakan puasa. Dari mulai waktu subuh sampai menjelang maghrib atau sampai waktu maghrib kita berpuasa. Bagi yang anak-anak, belajar puasa dari mulai usia kurang lebih 5 tahun boleh mulai belajar puasa. Misalnya puasanya sampai zuhur, terus zuhur, lama-lama naik menjadi asar. Setelah asar, sudah kuat asar, baru sampai maghrib. Yang boleh berpuasa yaitu anak-anakku yang sudah akil balik, ya, anak-anakku yang sudah akil balik, atau yang wanita, anak-anakku yang perempuannya, atau sudah keluar haid atau menstruasi, itu sudah diwajibkan. Nah, sebelum itu kalian sedang berlatih. Kalau puasa sampai zuhur, puasa sampai asar, sedang berlatih. Ketika kalian sudah balik, maka menjadi wajib. Yang jelas, di bulan suci Ramadan banyak pahala yang kita dapat, ya, banyak sekali pahala yang kita dapat. Pahalanya bisa 10 bahkan sampai ratusan kali lipat pahalanya. Misalnya kita membaca Al-Quran, satu ayatnya bisa 100 kali lipat dibalasnya di bulan suci Ramadan. Makanya, ya, itu saja. Makanya jangan kita tinggalkan, ya, kebaikan-kebaikannya. Oke, itu saja materi. Sekali lagi singkat untuk catatan di rumah, ya, nanti akan pasang catatannya. Kalian tulis di buku tulis, ya.
Oke, itu saja materi catatan yang bisa kalian catat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.